Saya nggak bisa terima, Ruth. Saya nggak bisa menikah dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Karena kata orang, menikah itu untuk seumur hidup. Dan mana mungkin saya menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Tapi Rasti, kamu tuh udah lama kenal sama Ferry. Ferry itu sangat baik. Dia jauh lebih baik daripada saya. Saya yakin kamu akan bahagia kalau hidup sama dia. Kamu salah, Ruth. Memang Ferry itu orangnya baik. Tapi bagi saya, kamu yang terbaik. Karena saya sangat mencintai kamu. Dan kamu tidak bisa mencegah cinta yang tumbuh di hati saya. Hai angin, hai burung, dengarkanlah suara hati ini. Suara hati yang serasa ingin terkuak. Suara hati yang ingin menyampaikan kejujuran. Tapi debu-debu selalu menghalangi hatiku untuk berkata. Berkata kalau saya... Hey, lagi ngapain? Lagi ngerjain pekerjaan kantor. Masuk. Nggak ada siapa kan? Tenang aja, nggak ada yang ikutin kok. Nggak ada wartawan. Saya kan nyamar. Jalan-jalan yuk. Saya bosen, saya pengen jalan-jalan. Mau nggak temenin saya? Oke, tapi kacamata dan topi jangan lepas. Oke? Saya ganti baju dulu ya. Oke. Saya takut sekali mimpi jadi kenyataan. Tamara, mimpi itu kan bunga tidur. Mungkin kamu banyak pikiran sampai terbawa mimpi. Ya sudah, sekarang kamu jangan banyak pikiran lagi ya. Gak bisa, Fer. Ini menyangkut kamu soalnya. Saya? Ada apa dengan saya? Ya, saya mimpi kamu berkelahi sama Rudi. Maksud kamu? Kalian berdua berkelahi memperebutkan saya. Kok kamu ketawa sih? Mimpi kamu itu konyol, Tamara. Mana mungkin saya sama Rudi memperebutkan kamu? Hah? Bisa aja kan kalau kamu benar-benar mencintai saya, kamu berusaha jujur. Saya sudah berusaha untuk itu. Ferry, kamu munafik. Kamu sama seperti saya. Kamu nggak mau melihat kenyataan kalau kamu mencintai saya dan kamu ingin memiliki saya. Saya pun demikian, Ferry. Saya berusaha melupakan kamu, tapi saya nggak bisa. Sekarang saya baru sadar kalau mimpi saya itu menunjukkan kalau saya harus jujur sama kamu. Saya mencintai kamu, Ferry. Bukan sang pencinta. Kamu tahu, Ferry, saya melihat sang pencinta dalam diri kamu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu menghayal, Tamara. Saya merasakan kalau kamu adalah sang pencinta. Dari hati kamu dan tutur bahasa kamu. Enggak, Tamara. Kamu pasti benar menghayal. Mungkin kamu terlalu stres dengan pekerjaan kamu sehingga kamu... Ferry, apa cinta saya nggak boleh berubah? Apa saya nggak punya hak untuk memilih pasangan hidup saya? Saya sangat mencintai kamu, Ferry. Saya mohon kamu jangan hancurkan rasa cinta saya sama kamu. Saya sangat mencintai kamu. Saya juga mencintai kamu, Tamara. Saya cinta kamu, Ferry.
Selamat sore, Papa. Mau kemana lagi kamu sore-sore begini? Mau ketemu teman-teman SMA. Papa perhatikan semenjak kamu pulang dari Jogja, kamu terus keluyuran. Apa hal ini juga sering kamu lakukan di sana? Ya enggak lah, Pak. Rasti kan hanya memanfaatkan waktu Rasti aja. Daripada bengong di rumah. Lagian kan teman-teman Rasti udah pada kangen sama Rasti, Pak. Hitung-hitung reuni. Rasti, boleh Papa bicara sebentar dengan kamu? Mengenai apa, Pak? Ferry, Papa nggak habis pikir kamu bersikap seperti itu terhadap keluarga Anggoro. Pak Anggoro itu berniat baik sama kamu. Makanya dia mau menjodohkan kamu dengan Ferry. Rasti tahu, Pak. Tapi Rasti tidak mencintai Ferry. Rasti mencintai Rudy. Tuh apa bedanya sih kalau Rasti menikah sama Rudy? Akhirnya Rasti jadi menantunya Pak Anggoro juga kan, Pak? Itu tidak mungkin, Rasti. Rudy mau dinikahkan dengan Tamara. Makanya Pak Anggoro mau menjodohkan kamu dengan Ferry. Karena Pak Anggoro itu ingin menikahkan kedua anaknya sekaligus. Papa ini selalu saja memikirkan orang lain. Apa Papa tidak memikirkan masa depan Rasti? Kalau Rasti menikah dengan orang lain, dengan orang yang tidak Rasti cintai. Rasti, kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu salah, Rasti. Papa menyetujui ini karena Papa tahu Ferry itu anak baik yang akan bisa membimbing kamu kelak. Rasti tahu, Pak. Ferry memang anak yang baik. Tapi apa? Tapi Rasti tetap pada pendirian Rasti. Dan Rasti yakin, suatu hari Pak Anggoro pasti akan datang ke sini untuk menikahkan Rasti dengan Rudy. Papa nggak usah khawatir deh. Dan Rasti yakin, impian Rasti pasti akan jadi kenyataan. Yaudah, Rasti pergi dulu ya. Teman-teman udah pada nunggu. Apa maksud dia sebenarnya? Saya takut kamu keberatan. Saya takut kamu menjadi gelisah setelah kejadian ini. Memang saya gelisah. Saya ingin tahu, apa kamu nanti bilang sama Rudy tentang kejadian seperti ini? Saya nggak tahu. Saya belum siap, Fer. Saya membiarkan waktu saja menyelesaikan semuanya. Lambat laun Rudy pasti tahu kalau kita saling mencintai. Tolong rahasiakan ya. Saya nggak mau hati adik saya jadi terluka gara-gara kita. Rudy sudah hubungi kamu hari ini? Malahan pagi-pagi saya dapat telepon dari Leo. Ada apa dengan dia? Saya muak sama dia, Fer. Setiap kali saya habis terima telepon dari dia, kepala saya sakit sekali. Dia tuh hanya mikirin uang. Dia memanfaatkan saya. Saya bikin boneka sama dia. Emangnya saya nggak perlu istirahat apa? Saya enak-enaknya merubah jadwal saya. Memangnya diminta apa sama kamu? Memangnya dia bicara apa lagi sama kamu? Dia ingin saya segera menyelesaikan album baru saya yang sedang dibuat Papa. Waktu itu dia melihat show saya sukses, karena itu dia ingin saya segera menyelesaikan album. Tapi sekarang saya dibalikan. Itu pun semua schedule saya yang ngatur dia. Saya bingung mana yang harus saya prioritaskan, Fer. Kamu sudah hubungi Rudy? Belum. Saya masih bingung. Tamara, sebaiknya kamu bicara sama Rudy. Siapa tahu dia bisa membantu kamu. Iya, tapi kan saat ini yang diselesaikan hanya kamu. Iya sih. Atau kamu yang nggak membantu saya? Tamara, saya bukannya tidak mau membantu kamu. Cuma saya takut nanti kamu bertengkar lagi dengan Rudy. Kayak waktu dulu. Saya nggak mau lagi ribut sama dia. Saya cuma merasa lebih terbuka kalau saya ngomong sama kamu dibanding sama dia. Oke. Sekarang kamu ceritakan yang sebenarnya.
Ada apa antara Leo dan papa kamu? Hah? Leo tuh bangsat, Fer. Dia bajingan. Dia memanfaatkan kontrak saya. Dia memanfaatkan papa saya. Papa saya itu pemusik yang sangat berbakat. Tapi sekarang dia udah tua. Dia memanfaatkan papa saya dengan kasih dia minuman apa. Supaya kontrak saya nggak selesai sama si Leo. Kamu sudah mencoba menghubungi papa kamu. Sudah berapa lagu yang dia sudah buat? Belum. Karena sekarang saya sibuk show di Bali. Jadi kamu harus kerja ekstra dong untuk membuat album ini. Iya. Dan saya butuh seseorang, Fer. Saya nggak bisa sendiri. Saya perlu seseorang untuk membantu pembuatan musik saya. Kan ada Rudy. Dia udah terlalu sibuk di kantor, sibuk buat sang pencinta. Kalau saya menyerahkan ini semua sama dia, kasihan dia pasti akan terbebani. Bagaimana kalau saya yang bantu kamu? Kamu bisa jadi pemusik? Kenapa kamu sanksi kalau saya nggak bisa? Hah? Enggak sih, cuman ya oke aja, kita coba. Ya, siapa tahu dengan saya membantu kamu, bakat saya yang terpendam jadi tersalurkan. Oke, saya tunggu ya. Oke. Yuk. Dari mana sayang? Dari jalan-jalan melihat pemandangan di Bali sama Ferry. Mama lihat-lihat sekarang kamu lebih dekat dengan kakaknya Rudy daripada dengan Rudy sendiri sebagai calon suami kamu. Mungkin ini hanya di Bali, Ma. Karena aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku nggak punya teman selain Ferry. Mama pikir kedekatan kamu dengan Ferry lebih daripada sekedar teman. Kamu dan Ferry sepertinya punya sesuatu yang membuat kalian menjadi sangat dekat. Mama benar. Tapi Ferry bukan tipe pria yang gampang menjalin hubungan dengan perempuan lain. Walaupun dia sangat mencintai aku. Dia ingin aku menikah dengan Rudy, Ma. Dan kamu ingin menikah dengan dia. Tamara, kamu tidak akan pernah bisa tenang, sayang. Tapi kamu jangan khawatir. Mama akan membantu kamu, Tamara. Mama akan mencari jalan keluar terbaik yang tidak akan menyakiti siapapun. Kamu akan bahagia, Tamara. Kamu akan bahagia dengan bantuan Mama. Aku ke toilet sebentar ya, Ma. Good morning. Suami saya kelihatannya sudah cukup sehat untuk bisa berangkat ke kantor hari ini. Ya. Apalagi sih, Ma? Enggak, Mama cuma mau memastikan aja bahwa papa kamu itu ke kantor karena kamu belakangan ini sering terlambat atau karena apa? Soalnya kalau Ferry ada di sini, papa kamu nggak mau pergi ke kantor. Din, kenapa sih kamu selalu berpikir negatif? Hah? Saya ke kantor karena saya nggak betah tinggal di rumah ini lama-lama, ngerti kamu? Oh, Pak Anggoro, nggak baik loh. Bilang nggak betah di rumah sendiri, dosa. Dan Bapak seharusnya menikmati masa tua Bapak, santai bersama istri tercinta. Itu juga kalau Pak Anggoro nggak keberatan. Saya ke kantor karena saya mau tahu bagaimana perusahaan saya. Oke, fine. Boleh tanya dong, berapa sih biaya proyek di Bali yang katanya sedang dibangun besar-besaran itu? Cukup besar. Tapi saya yakin Ferry bisa menekan biayanya. Oh, kamu jangan terlalu yakin sama Ferry. Di Bali biaya hidup itu mahal. Semuanya mahal. Biaya kenakalan mahal. Dunia malam yang gemerlapan. Dan Ferry bisa saja memakai uang perusahaan. Bisa kamu tutup mulut? Oh, maaf. Saya cuma mau mengingatkan kamu, sayang. Nggak perlu kamu ingatkan saya. Pa, Ma. Kenapa sih kalian ini selalu bertengkar? Kenapa? Mama juga, kalau Mama nggak yakin sama kerjaan Ferry, Mama telepon aja sendiri langsung ke Ferry. Susah amat sih. Oke. Mana HP kamu? Hubungi Ferry. Biar papa kamu ini tahu kecurangannya Ferry. Ayo, hubungi dia.
Nggak aktif. Tapi emang kebetulan ngubungin Ferry di Bali itu susah sekali. Jangan-jangan dia lagi sama pacar kamu sekarang. Mama, apa sih Mama nih ngomong apa? Mama kan ngomong sama Rudy, kenapa Mama ngomong kayak begitu sih? Ya bisa aja kan. Coba, nah, kamu telepon si Tamara itu. Tapi tunggu ya. Intuisi saya mengatakan bahwa mereka sedang berdua-duaan di Bali. Nggak aktif. Tuh bener kan? Mama bilang juga apa? Mereka pasti lagi dua-duaan di sana. Tidak. Coba hubungi hotelnya Tamara atau Ferry. Busy, Pak. Hotelnya Tamara itu. Halo. Tolong sambungkan ke kamar Tamara. Ini dari Jakarta. Terima kasih. Oke, sini. Rudy sini biar mama yang ngomong sama dia. Rudy. Hello. Dari siapa? Saya ibunya Rudy. Nama saya Linda. Saya mau bicara sama Tamara. Boleh? Tamara sedang pergi bersama dengan Ferry. Tapi saya nggak tahu mereka pergi kemana. Habis mereka selalu pergi berdua-duaan. Jangankan Anda, saya saja sama-sama di Bali. Susah sekali menghubungi mereka. Saya jadi berpikir, sebenarnya untuk apa Ferry ada di Bali? Dia mau bekerja atau dia cuma mau liburan? Tapi sudahlah, itu bukan urusan saya. Nanti kalau mereka pulang, akan saya sampaikan kalau Anda nelfon. Oke, bye. Kurang ajar. Ma, kenapa, Ma? Ini ibunya Tamara. Dia bilang mereka lagi pergi. Dan setiap hari selama di Bali mereka pergi berdua-duaan. Ibunya sendiri bahkan tidak pernah ketemu sama... Linda, apa kamu selalu menghasut Rudy? Hah? Saya tidak menghasut Rudy. Rudy, kamu... saya tidak menghasut Rudy, Anggoro. Saya mengingatkan dia. Nggak perlu. Kamu nggak perlu mengingatkan karena dia tahu apa yang dia akan lakukan. Ngerti? Oke. Kalau gitu kita sama-sama lihat apa yang anak kamu akan lakukan. Rudy, ingat ya. Kalau sampai terjadi apa-apa antara Tamara dan Ferry, kamu jangan salahkan Mama. Karena Mama sudah peringatkan kamu. Dan itu semua telah habis-habis. Selesai. Mama. Nggak tahu, Mama nggak mau ikut campur. Sedang apa sih kamu dari tadi? Menatap laut. Aku lagi mencari inspirasi. Aku mau bikin lagu yang sangat bagus yang aku ciptakan sendiri. Bagus. Ferry udah telepon. Belum. Aku janji sama dia di kafe, dia mau kasih aku lirik buat lagu-laguku. Apa? Memangnya Ferry bisa? Dia bilang dia akan coba. Bagus. Memang itu yang harus kamu lakukan. Kamu harus melibatkan dia dalam pekerjaan kamu. Sehingga kamu bisa lebih sering bertemu dengan Ferry. Kamu memang pintar, Tamara. Tapi Mama lebih pintar daripada kamu. Mama telah melakukan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kamu. Apa? Iya, tadi ibunya Ferry telepon. Dan Mama bilang sama dia kalau Ferry sedang bersama dengan kamu. Mama kenapa ngomong kayak gitu? Ya, Mama ingin agar dia tahu bahwa kamu sekarang dekat dengan Ferry. Mama nggak boleh melakukan itu. Mama membuat semuanya tambah buruk. Apa maksud kamu? Mama nggak tahu apa-apa. Mama nggak tahu hubungan saya dengan Ferry, apalagi dengan ibunya. Ibunya Ferry itu sangat membenci Ferry, Ma. Dengan kamu ngomong kayak begitu, dia akan mendapat jalan untuk menyingkirkan Ferry dari keluarganya. Otomatis Ferry akan menjauh dari saya. Tamara, Mama sama sekali tidak mengerti apa maksud kamu. Mama terlalu ceroboh. Mama terlalu ceroboh. Mama nggak boleh mengeluarkan pendapat pun sedikit pun tentang saya dan Ferry, terlebih dengan ibunya.
Karena ibunya pasti akan memaki-maki Ferry. Dan Ferry pasti akan meninggalkan saya. Dan saya udah setengah mati dan bersabar untuk mendapatkan Ferry. Tamara, Mama harus dengerin saya. Atau hubungan saya akan rusak selamanya dengan mereka. Tamara. Mama memang sengaja menghancurkannya. Supaya jalan Mama menjodohkan kamu sama Leo berjalan dengan lancar. Jadi kita sepakat dengan harga yang diajukan Ferry ini. Iya, Pak. Untuk ukuran Bali itu harga relatif murah, Pak. Dari lokasi yang di-fax oleh Ferry pun juga di samping lokasinya strategis, prospeknya juga sangat bagus. Nah, oke. Tolong bikinkan surat persetujuan harga ini, fax ke Ferry supaya Ferry bisa langsung membuat transaksinya. Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Kamu udah telepon Ferry? Belum, Pak. Menurut Papa, lebih baik kamu ke Bali menemui Tamara. Supaya mamamu tidak terus-menerus menghasut kamu dan menjelek-jelekan Tamara. Kalau saya pribadi sih maunya juga pergi ke Bali, Pak. Tapi... Udahlah, tinggalkan kantor ini. Biar Papa yang nangani. Nggak ada kerjaan yang besar, Papa bisa garap dibantu Om Arif. Sekaligus kamu bisa ngecek hubungan Ferry dengan Sita seperti yang ditulis koran-koran. Supaya Papa nggak repot-repot menjelekkan intinya. Setelah Rasti menolak perjodohan mereka. Ya, saya pikirkan usul Papa. Lebih cepat kamu pergi lebih baik. Iya, Pak. Masuk. Selamat siang, Pak. Ini Apa itu? berkas proyek yang harus Bapak tanda tangani. Ya udah, kamu taruh aja di sini. Nanti saya tanda tangani. Pak, tadi ada beberapa telepon yang menanyakan Bapak dari orang yang sama. Dari siapa? Saya tidak tahu, Pak. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Tapi telepon itu dari seorang wanita dan dia bilang dia akan telepon kembali. Iya, terima kasih. Nanti kalau dia telepon lagi ke sini, bilang saya nggak ada di tempat, ya? Baik, Pak. Sama-sama. Dia tahu nomor telepon kantor juga. Halo. Halo, Karirin. Gimana? Ada perkembangan baru? Tadi gue udah kasih tau Rudi kalau lo udah telepon dia beberapa kali dan lo akan telepon dia lagi. Lalu, bagaimana reaksinya dia? Dia lah ketakutan, Kak. Mukanya langsung pucat. Bagus, bagus. Kalau gitu, kita harus lebih sering lagi menteror dia. Supaya dia semakin takut sama kita. Itu beres, Kak. Tapi jangan lupa bagian Ria ya, Kak. Itu sih nggak usah ditanya. Terus gimana dengan Om Sukojo, Kak? Lupain aja, udah gue tendang dia. Ya udah. Yaudah, Kak ya. Bye. Bye. Terima kasih Om Sukojo, terima kasih. Om telah salah memilih orang untuk diajak bekerja sama. Ini bisa jadi lahan besar buat gue. Bahkan bisa lebih besar lagi. Om, apa kabar Om? Om seperti biasa, baik-baik saja, Fer. Om ingin memberitahukan tentang hasil penyelidikan Om mengenai nomor telepon yang selalu menteror Rudi. Gimana Om? Udah ada hasilnya? Sulit, Fer. Sulit. Tapi Om berusaha semaksimal mungkin, semampu Om. Sampai Om ke pihak Telkom dan tanya-tanya. Tapi
berkat kerja keras Om yang tidak mengenal lelah, akhirnya Om dapat informasi buat kamu. Jadi Om sudah tahu siapa si penelpon Rudi itu? Kalau penelponnya sih belum, Fer. Karena nomor itu berasal dari wartel kecil di Cilacap. Tapi Om sudah mengecek nomor keluar maupun nomor telepon yang masuk dari nomor telepon itu. Dan anehnya, ada beberapa HP Rudi dan juga dari kantor Rudi. Si pemilik wartel bilang sama Om bahwa wartelnya pernah disewa oleh si penelpon untuk bisa menerima telepon dari Jakarta. Dan anehnya, nomor telepon itu berasal dari kantor Rudi. Sebentar Om, sebentar. Maksud Om si penelpon itu ada hubungannya dengan kantor yang di Jakarta? Menurut Om sih begitu. Ini berarti, Fer, ada seseorang yang telah membantu wanita itu untuk menteror Rudi. Fer, dengar Om nggak? Iya Om. Iya kalau begitu, Fer. Hanya begitu informasi yang Om dapat. Tapi kalau Om dapat lagi yang lebih mutakhir, Om akan kasih tahu kamu. Terima kasih Om. Saya tunggu Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat, Riri. Siapa di antara kita yang lebih pintar? Hah? Yang gak ada matinya. Halo, Ferry. Rud, ada di mana kamu? Saya di kantor. Kenapa? Rudi, saya mau ngasih tahu. Sebentar. Sabar. Saya dulu yang tanya sama kamu. Ya. Kenapa saya sulit sekali menghubungi kamu? Saya dan Papa sulit sekali menghubungi kamu dan kamu akhirnya berhasil membuat Mama marah-marah. Marah-marah? Marah-marah sama siapa? Ya sama kamu. Mama itu kan telepon Tamara ke hotel. Mamanya Tamara yang angkat. Mamanya Tamara bilang kalau kamu selalu pergi berdua dari pagi sampai malam. Kamu kemana aja? Apa? Ya begitulah. Makanya saya mau minta penjelasan sama kamu. Rudi, kamu percayakan sama saya. Saya ketemu Tamara kalau saya nggak sibuk. Dan itu pun Tamara minta supaya saya menghadiri acara show-nya. Terlepas dari itu semua, kamu kan minta supaya saya menjagain Tamara. Tapi kenapa mamanya Tamara bilang begitu? Saya nggak tahu. Tapi yang penting sekarang saya ada berita yang lebih bagus dari itu. Apa? Om Sukoco sudah melacak siapa yang menteror kamu itu. Sukoco? Apa hubungannya sama dia? Sorry. Selama ini saya belum kasih tahu sama kamu. Saya minta bantuan sama Om Sukoco untuk melacak siapa yang menteror kamu itu. Saya nggak percaya sama dia. Rudi, dengar, Rud. Selama ini Om Sukoco bekerja sama saya. Dan dia tidak akan melecehkan kepercayaan saya, Rud. Saya harap kamu mengerti. Oke. Terus apa yang dia bilang? Dia bilang orang yang menteror kamu itu ada hubungannya dengan kantor yang di Jakarta. Sehingga dia bisa tahu nomor telepon kamu yang baru. Apa? Maksud kamu, Fer? Maksud saya, di kantor kamu itu ada orang yang tahu siapa sebenarnya sang pencinta. Dan dia berniat ingin memeras kamu. Iya, tapi siapa orangnya? Saya sendiri nggak tahu. Kamu harus lebih hati-hati di kantor itu ya. Dan kamu harus bisa menyelidikinya sambil menunggu informasi berikutnya, oke? Brengsek orang itu. Sudahlah, Ruth. Makanya kamu harus lebih hati-hati lagi ya. Dan jangan sampai kedengeran sama orang lain. Oke? Oke. Ya udahlah, Fer. Saya telepon kamu lagi dari rumah. Ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brengsek. Bajingan orang itu. Nah, Yanti, kalau pakai warna kayak begini itu cantik. Coba lihat tuh, Dek Koco nggak mungkin cari perempuan lain. Ini kan atas saran Rudi, Rudi, kok jam segini udah pulang sayang? Kenapa kangen makan siang sama Mama ya? Atau ada yang ketinggalan? Saya capek, Mas. Saya mau istirahat. Rudi, heh, Rudi. Kenapa Rudi, Mbak? Kalau hari ini saya nggak tahu dia kenapa, tapi sejak kemarin Dek Yanti dia selalu uring-uringan. Soalnya itu penyanyi kampung kan lagi show di Bali dan kedengarannya dia tuh ada affair sama Ferry. Saya rasa bukan itu penyebabnya, Mbak. Hah? Dek Yanti, kamu nonton TV nggak sih?
di TV-TV ada, di semua infotainment ada, di tabloid-tabloid di mana ada Tamara, di situ ada Ferry. Bagaimana coba Rudi gak uring-uringan lihat itu? Mbak, saya rasa bukan itu penyebabnya. Pasti ada sebab lain yang membuat Rudi akhir-akhir ini di-stres kayak begitu, Mbak. Kamu jangan ngarang-ngarang cerita lo deh, Yanti. Saya nggak suka. Mbak, saya nggak ngarang-ngarang, Mbak. Ini kenyataan, Mbak. Dan tujuan saya datang ke sini, Mbak, justru saya juga ingin menceritakan hal ini sama Mbak. Mbak tahu nggak, Mbak? Kalau Rudi itu mempunyai satu rahasia yang kita semua nggak tahu, Mbak. Rahasia apa? Kamu jangan nakut-nakutin saya deh. Saya nggak suka gitu-gituan. Ya, dan sekarang ini seseorang sedang meneror dia dan memeras dia hanya karena suatu rahasia yang selama ini Rudi selalu tutupi. Kita nggak tahu apa itu, Mbak. Tapi Mbak jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Wah, gawat. Kalau sampai Pak Skoco tahu, saya bisa dibunuh, Mbak. Kamu nih ngomong benar apa bercanda, Yanti? Mbak, ini benar, Mbak. Saya nggak main-main, Mbak. Dan sekarang Mas Koco sedang menyelidiki atas perintah Ferry. Sekarang gini aja, Mbak Linda. Lebih baik Mbak Linda tanya sama Rudi. Tanya sekarang juga sama Rudi apa dan siapa yang menteror dia. Biar kita semua nggak bertanya-tanya, Mbak. Tanya, Mbak. Kamu nggak bohong kan? Nggak ngarang? Saya tanya Rudi sekarang. Dah. Rudi! Rudi, jujur sama Mama. Bilang sama Mama siapa yang teror kamu dan siapa yang memeras kamu. Rudi sayang sama Mama kan? Cinta sama Mama kan sayang? Ayo dong bilang sama Mama. Rudi bilang please. Rud. Seseorang yang nggak menginginkan pernikahan saya sama Tamara, Ma. Nggak salah lagi. Pasti Ferry. Bukan. Bukan dia. Saya jamin. Ferry nggak mungkin melakukan itu. Justru dia mau membantu saya untuk mencari siapa orangnya. Aduh, Rudi sayang, kamu jangan terlalu percaya sama si Ferry itu. Dia bisa saja sekongkol sama Sukoco. Sukoco kan kamu tahu, dia ahli sekali mengelabui orang. Dan dia dipakai oleh Ferry untuk melabui kamu. Dan sebabnya apa? Dia terus mempertahankan Sukoco di Cilacap. Untuk apa? Itu untuk mengelabui kamu. Mama. Saya nggak percaya sama omongan Mama. Oke. Seperti yang dulu-dulu, kamu memang tidak pernah mau percaya sama Mama. Tapi Mama akan buktikan bahwa omongan Mama benar. Kasih Mama waktu untuk membuktikan omongan Mama. Nggak perlu. Saya nggak perlu bantuan Mama, biar saya sendiri. Biar saya sendiri yang membuktikan, Ma. Sekarang juga saya mau berangkat ke Bali, karena saya mau bicara sama Ferry. Great. Kamu mau ke Bali? Mama dukung. Pergi ke sana dan kamu akan menemukan jawabannya di sana. Kamu akan lihat sendiri apa yang dibuat oleh Ferry dan Tamara. Oke? Iya. Tolong kalau ada yang cari saya, jangan bilang saya ke Bali ya. Oke. Bilang aja kemana lah. Karena handphone mau saya matiin. Don't worry, sayang. Semua udah beres? Iya. Oke. Jadi Rudi belum telepon kamu? Belum. Padahal dia sudah janji sama saya. Malah sebaliknya. Saya yang hubungin dia, handphone dia nggak aktif. Saya jadi khawatir sama dia. Udahlah, nggak usah terlalu dikhawatirin. Dia kan bukan anak kecil lagi. Kalau dia perlu kamu, dia pasti telepon kamu. Oke lah, kita ganti topik aja. Kamu kan janji sama saya kalau kamu akan bikinin lirik buat lagu saya. Gimana, udah jadi belum? Belum. Kok gitu? Sulit. Ternyata sangat sulit kalau buat lirik. Oke, saya kasih kamu waktu 1 hari lagi. Gimana? Kalau kamu maksa, jangankan 1 hari lagi. Sekarang pun bisa. Tapi ingat, setelah kamu nyanyi, siap-siap nanti dilempari dengan botol minuman. Nggak apa-apa, saya dilemparin botol minuman. Lagunya gimana? Kenapa sih? Udah dapat ide? Tapi kamu janji ya, jangan ketahui saya. Iya, saya janji saya nggak akan ketawa. Dengar ya. Tumpah se ae, यूं मुस्कुराए तुम्हें न जाने क्या सपने दिखाए. Loh, kok berhenti?
Gimana nggak mau berhenti? Kamu sendiri ketawain, kan sudah janji. Ya oke, sekarang saya serius, saya nggak akan ketawain kamu. Gimana liriknya? Kamu janji ya, jangan ketawain saya lagi. Kak. Janji ya. Saya bukan pencinta, tapi begitu aku melihatnya, aku langsung mencintainya. Saya bukannya seorang musuh, tapi begitu aku melihatnya, aku ingin bersahabat dengannya. Ferry. Tamara, apa saya salah memilih lirik? Tamara, kenapa kamu sedih? Apa kamu memikirkan seseorang? Ya, sang pencinta. Dan kamu adalah sang pencinta. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.